Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Belajar apa ya hari ini? Hari ini kita akan belajar tematik subtema Aku Suka Bertualang, pembelajaran pertama. Sebelum Ustazah lanjutkan, pastikan kalian sudah melaksanakan sholat duha. Yang kedua, sudah store tilawati. Nah, kalau keduanya sudah, selanjutnya kalian siapkan peralatan tulis, buku paket, serta modul. Dan jangan lupa untuk berdoa. Materi yang pertama, kita akan belajar rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas ada beberapa macamnya. Yang pertama ada rambu perintah, yang kedua ada peringatan, yang ketiga ada rambu petunjuk, dan yang terakhir ada rambu larangan. Kita bahas satu persatu mulai dari rambu peringatan. Rambu peringatan yang pertama yakni rambu peringatan jalur dua arah. Artinya rambu yang memperingatkan agar kita berhati-hati karena melintasi jalur dua arah tanpa bangunan pemisah. Yang kedua, ada rambu peringatan turunan curam. Artinya, memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi turunan curam karena adanya potensi bahaya. Yang ketiga, ada rambu peringatan isyarat lalu lintas. Artinya, kita mengingatkan pengguna jalan untuk mematuhi ketertiban rambu lalu lintas. Nah, alat pemberi isyarat tersebut terdiri dari 3 warna. Yang pertama merah, berhenti, kuning waspada, dan hijau jalan terus. Selanjutnya bernama rambu peringatan turunan landai. Kita diingatkan agar berhati-hati saat melewati turunan landai. Mudah ya. Jadi kita lihat gambarnya, namanya sudah sesuai seperti yang ditulis Ustazah. Rambu peringatan turunan landai misalnya. Artinya kita diingatkan agar berhati-hati saat melewati atau melalui atau melintasi jalur turunan landai. Itu artinya. Mudah ya. Kita coba lagi. Selanjutnya ada rambu peringatan permukaan jalan licin. Artinya apa? Berarti artinya kita sebagai pengguna jalan diingatkan bahwa kita sedang melewati atau akan melewati jalan licin, permukaan jalan licin. Selanjutnya, rambu peringatan jalur penyeberangan pejalan kaki. Nah, itu artinya kita diingatkan sebagai pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi jalur lalu lintas penyeberangan yang digunakan untuk pejalan kaki. Selanjutnya, ada rambu peringatan tikungan tajam ke kanan. Ada rambu peringatan tikungan tajam ke kiri. Sama ini ya, artinya kita diingatkan saat melewati tikungan tajam ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya ada rambu peringatan simpang 4, dan yang terakhir ada rambu peringatan area pejalan kaki. Artinya semuanya sama ya nak ya. Tinggal kita menambahi, kita diingatkan untuk berhati-hati saat melewati area khusus pejalan kaki. Misalnya seperti itu. Atau rambu peringatan simpang 4. Berarti artinya kita diminta untuk berhati-hati saat melewati simpang 4. Mudah ya. Namanya sudah sesuai yang ditulis Ustazah. Kalau artinya kita tinggal menambahi, kita diingatkan untuk berhati-hati saat apa, rambu apa gitu. Mudah ya. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya rambu larangan. Rambu larangan, contoh yang pertama ada rambu larangan parkir. Berarti bagi pengguna jalan dilarang untuk
memarkirkan kendaraannya, baik kendaraan bermotor atau mobil. Berarti itu tidak boleh parkir di situ. Selanjutnya ada rambu larangan menghidupkan isyarat suara. Artinya bagi pengguna jalan baik motor maupun mobil tidak boleh menyalakan klakson, tit, itu nggak boleh. Itu biasanya rambu tersebut berada di beberapa meter mau ke rumah sakit. Nah, biasanya kalau kamu lewat arah rumah sakit pasti menjumpai rambu larangan tersebut. Nah, selanjutnya ada rambu larangan berhenti. Berarti bagi pengguna jalan di area tertentu mereka dilarang untuk menghentikan kendaraannya. Berarti wajib jalan terus, tidak boleh berhenti. Nah, ini kebalikannya, rambu larangan berjalan terus. Nah, artinya bagi pengguna jalan itu wajib memberhentikan kendaraannya baik motor maupun mobil. Nah, jadi harus stop di situ, tidak boleh berjalan terus. Kalau yang S kemudian dicoret itu wajib jalan terus, tapi kalau ada tulisannya stop berarti wajib berhenti. Oke, selanjutnya ada rambu larangan belok ke kanan, rambu larangan belok ke kiri, dan rambu larangan memutar balik. Artinya hampir sama semua, yakni kalau yang belok kanan, kita bagi pengguna jalan tidak diperbolehkan untuk belok ke kanan. Kalau kiri berarti bagi pengguna jalan tidak boleh belok ke kiri. Atau untuk yang putar balik sama, artinya bagi pengguna jalan tidak boleh memutar balik kendaraannya baik motor maupun mobil. Selanjutnya ada rambu larangan motor dilarang masuk. Nah, itu berarti kalau naik motor tidak boleh melewati area tersebut. Ini pun sama, larangan mobil dilarang masuk. Berarti artinya bagi pengguna jalan yang menaiki kendaraan mobil tidak boleh masuk area tersebut. Rambu batas maksimal kecepatan. Nah, jadi bagi pengguna jalan baik motor maupun mobil itu kecepatannya maksimal, berarti paling cepat 80 km. Yang terakhir, lampu larangan mendahului kendaraan lain. Artinya tidak boleh menyalip, harus ngantri. Oke, sekarang kita belajar rambu lalu lintas perintah. Rambu lalu lintas perintah. Contohnya yang pertama ada rambu perintah mengikuti arah ke kiri. Ada rambu perintah mengikuti arah ke kanan, rambu perintah memasuki jalur kiri, dan rambu perintah memasuki jalur kanan. Artinya semuanya sama, yakni memerintahkan, menyatakan perintah kepada pengguna jalan untuk mengikuti jalan ke arah kiri atau jalan ke arah kanan, atau memasuki jalur kiri ataupun jalur kanan. Jadi bagi pengguna jalan itu diperintahkan untuk mengikuti sesuai rambu tersebut. Kalau kiri ya ke kiri, kanan ya ke kanan. Selanjutnya ada rambu perintah menggunakan jalur pejalan kaki. Nah, itu berarti digunakan untuk pengguna jalan yang jalan kaki harus melewati jalur tersebut atau jalan tersebut. Selanjutnya rambu perintah menggunakan jalur penyeberangan. Yang mau menyeberang harus melewati zebra cross. Ya. Jadi tidak boleh memotong di tengah-tengah jalan, nanti tertabrak motor atau mobil. Jadi kalau mau menyeberang harus melewati jalur penyeberangan. Selanjutnya ada rambu perintah batas maksimum. Batas minimum kecepatan. Kalau yang tadi maksimum ya, berarti paling cepat 80. Lah ini diperintah bagi pengguna jalan itu untuk menggunakan kecepatan 60 km per jam. Oke, selanjutnya rambu perintah tempat parkir. Nah, di situ berarti memerintahkan untuk memarkirkan motor atau mobilnya di tempat parkir yang telah disediakan. Oke,
Selanjutnya, buka buku paket kalian halaman 86. Nah, kita kerjakan bersama-sama. Rambu lalu lintas yang kita lihat, kita diminta untuk mengamati gambar. Apa yang kita lihat rambu yang pertama? Ya, ada rambu larangan parkir namanya. Artinya bagi pengguna jalan, baik motor maupun mobil, dilarang untuk parkir di area tersebut. Selanjutnya ada rambu larangan memutar balik. Bagi pengguna jalan, baik motor maupun mobil, dilarang untuk memutar balik di jalan atau jalur tersebut. Oke, silahkan diamati lagi. Adakah rambu lalu lintas di situ? Kalau ada, silahkan ditambahi, tulis di bawahnya. Ya, terus silahkan disalin di buku paket halaman 86. Oke, selanjutnya silahkan kerjakan di buku modul kalau sudah bisa. Nah, di buku modul itu seperti ini ya. Yang bagian ini mengerjakan latihan soal di modul. Lengkapilah tabel berikut. Jika kolom kosong di bagian arti, maka kalian diminta untuk menuliskan artinya. Kalau di bagian gambar yang kosong, maka kalian diminta untuk menggambar rambu sesuai arti. Nah, di situ kan masih cuma ada artinya ya. Nah, cuma ada tulisan arti. Silahkan ditambahi plus namanya. Jadi namanya apa? Contoh gambar pertama. Namanya apa? Namanya rambu peringatan jalur 2 arah. Artinya bagi pengguna jalan diminta untuk berhati-hati karena melintasi jalur 2 arah tanpa bangunan pemisah. Jadi yang tadi dijelaskan Ustazah di sebelumnya itu kalian perhatikan baik-baik karena untuk mengerjakan latihan modul supaya kalian bisa. Oke, misalnya ini ada rambu peringatan turunan curam, ada namanya, berarti kalian diminta untuk menggambar. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian tulis artinya apa, mengingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi turunan curam. Mudah ya. Jadi silahkan disimak baik-baik penjelasan dari Ustazah yang tadi. Seri yang kedua, kita akan belajar mencari informasi pada diagram batang. Oke, ini materi yang sangat mudah. Kita tinggal mengamati diagram batang yang telah disediakan. Langsung kita coba kerjakan dan bahas bersama pada buku paket halaman 90. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, kita langsung kerjakan latihannya ya. Kita bahas bersama-sama. Jawaban yang disampaikan Ustazah silakan disalin di buku paket kalian masing-masing. Pertanyaan pertama, berapa nilai yang didapat Rima? Kita lihat, kita tarik garis Rima. Nilainya berapa di situ? Ya, nilainya Rima 80. Kita tulis 80. Nomor 2. Siapa yang mendapat nilai tertinggi? Siapa di situ yang dapat nilai tertinggi, yang paling tinggi? Siapa? Ya, benar, Rima. Selanjutnya, siapa yang mendapat nilai terendah? Berarti paling pendek, batangnya paling pendek. Angga. Nomor 4, siapa yang mendapat nilai yang sama? Berarti batangnya yang sejajar atau tingginya sama. Ada Raka, Aldi, dan Bona mendapat nilai 70. Dan terakhir Vino dan Santi mendapat nilai 60. Mudah ya. Jadi kalau mengerjakan tinggal melihat diagram batang yang sudah disediakan. Oke, alhamdulillah sudah sampai penghujung. Semoga ilmu yang diberikan Ustazah bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok anak-anak.